Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku, Anda bertanya Alkitab menjawab, episode 69. Shalom Pak Era, saya sangat senang dengan acara ini yang ternyata benar-benar Bapak jawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya tidak menyangka di episode 30, pertanyaan saya sudah dijawab oleh Pak Eras dan sangat memberkati. Ada satu hal yang saya mau tanyakan, ya. Ada satu hal yang saya hadapi bersama suami. Ya. Anak kami satu-satunya usia 26 tahun. Perempuan dan sudah mau menikah. Tetapi kelakuannya sangat menyedihkan hati kami. Dia cepat tersinggung. Ada masalah sedikit saja sudah marah, memukuli badannya, melempar, nangis-nangis, teriak-teriak dan mengancam membunuh diri. Dan hal itu bunuh diri sudah pernah dilakukannya beberapa kali. Sudah beberapa kali juga saya bawa ke psikiater. Sebenarnya saya malu untuk melanjutkan rencana pernikahannya. Tapi kalau sampai itu saya hentikan, saya takut akan terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Saya ingin mendapat saran dari Pak Eras. Boleh kan? Saya sudah melakukan yang selalu Bapak ajarkan, berdoa minimal 30 menit. Kadang malah lebih dari 1 jam. Baca Alkitab dan berubah diri sendiri. Dari seorang ibu yang selalu setia mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras karena mau masuk LB3. Terima kasih Pak Eras untuk kesetiaannya menjawab pertanyaan kami. Kiranya Tuhan berkati panjang umur untuk dipakai Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang salah pengajaran. Amin. Maaf Pak, sebagai info tambahan, anak saya melayani dalam pelayanan di gereja. Tetapi hidupnya tidak mencerminkan sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang pertama kita harus melihat kausalitas atau penyebab mengapa anak memiliki keadaan seperti ini. Ya. Psikiater bisa membantu, tetapi yang paling berperan untuk kesembuhan ini pasti orang tua atau keluarga. Jangan bersikap keras terhadap anak seperti ini, sudah dalam kondisi seperti ini tidak boleh keras. Ibu harus menjadi sahabat atau teman bagi dia. Jangan memancing emosi, kemarahan yang membuat anak ini menjadi psikopat. Ya. Jadi ibu sendiri harus benar-benar tenang. Ya. Harus benar-benar tenang menghadapi anak ini. Harus benar-benar tenang menghadapi anak ini. Ya. Tuhan akan memberikan pimpinan perkataan apa yang patut disampaikan atau diucapkan dan yang tidak patut diucapkan. Ibu pasti dibimbing Tuhan. Jangan menuntut anak ini berbuat sesuatu atau menjadi seperti yang kita inginkan. Ibu harus memperlakukan dia sebagai seorang pasien. Ini sakit. Jangan dituntut lagi. Ini masalahnya mau menikah dan saya tidak tahu siapa pasangannya. Pasangannya harus tahu. Supaya pasangan juga bisa diajak bersama-sama membenahi, menyelesaikan masalah anak ini. Tuhan pasti buka jalan. Lalu
saya mesti memberitahu jangan memberhalakan anak. Seakan anak itu menjadi pusat kebahagiaan kita. Dan itu bisa membuat Tuhan cemburu. Pusat kebahagiaan kita adalah Tuhan. Ibu berusaha sebaik mungkin, tetapi di luar kemampuan ibu dikembalikannya kepada Tuhan saja. Menurut saya tidak mungkin keadaan anak ini terlepas dari perlakuan orang tua atau paling tidak situasi keluarga. Situasi keluarga harus diubah dulu, sikap mama papanya harus diubah dulu dengan tenang dan teduh, jangan bersikap kasar, ya, mendampingi dia sebagai seorang pasien, Ya. Tetapi jangan menunjukkan bahwa kita sedang memanjakan dia. Nah, ini hal yang tidak mudah, tetapi ngerti maksud saya. Jangan menunjukkan yang kita sedang memanjakan dia. Padahal sebenarnya kita sedang memanjakan dia dengan cara tidak menuntut, tapi mendampingi. Tuhan akan memberi hikmat kepada ibu menyelesaikan masalah ini. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Eras. Ini pertanyaan yang lain. Untuk khotbah yang Pak Eras sampaikan yang realistis dan murni Alkitabiah. Sudah 1 tahun saya berkenalan menjalin hubungan dengan seorang wanita. Karena saya merasa kasihan dan prihatin, Pak. Karena wanita ini tidak punya orang tua, yatim piatu, dan wanita ini sudah dijauhi saudara-saudaranya, tidak peduli. Wanita ini sempat cerita ke saya, membuat saya menangis, Pak. Ya. Pertanyaan saya, Pak Eras, bagaimana saya harus bersikap dan ingin menikahinya? Saya minta pencerahan dari Pak Eras. Terima kasih. Jangan mencintai wanita hanya karena kasihan. Ini bahaya. Mencintai wanita harus karena cinta. Di dalam cinta ada kasihan bisa. Dari kasihan terbangun cinta juga bisa. Tapi jangan hanya karena kasihan. Tidak baik. Dan hati-hati, wanita ini benar-benar menangis karena memang sedang mencurahkan isi hati atau memiliki maksud-maksud tertentu. Maaf, saya tidak menghakimi. Kadang-kadang si wanita melakukan itu pun juga di luar kesadarannya. Karena keadaannya yang sering sering dibully, mengalami bullying, tekanan, persekusi dari pihak keluarga. Sehingga dia memiliki kejiwaan begini, ya, mencari pelindung dan mudah menangis ketika mengungkapkan masalah. Tetapi kalau saudara benar-benar mencintai wanita ini, berangkat dari kasihan jadi cinta dan saudara mau melindungi, silahkan. Tetapi ingat, jangan hanya karena kasihan. Harus ada cinta yang murni, yang tulus. Ya, serahkan kepada Tuhan. Ya. Saya melihat saudara orang baik, orang murah hati, tetapi membangun rumah tangga itu bukan hanya soal murah hati. Memiliki banyak aspek. Ya, termasuk di dalamnya ada cinta yang natural yang terbangun antara pasangan suami istri. Kiranya Anda bisa dipertemukan Tuhan dan menjadi pasangan yang benar-benar ideal untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati. 08565566 sekian. Salam Pak Pendeta Erastus. Saya seorang penyuluh Kementerian Agama di sebuah tempat. Ya. Sebenarnya ingin bernaung pelayanan di GSKI yang Bapak pimpin. Selama ini pelayanan saya sebagai penyuluh Kementerian Agama memang kebanyakan di penjara dan dompleng beribadah di gereja-gereja yang memiliki pemahaman doktrin yang berbeda dengan yang Bapak ajarkan. Dan itu membuat saya pusing karena sering bertentangan dengan gembala setempat. Saya hanya punya saran jika di Magetan ada GSKI-nya sehingga bukan hanya pelayanan tetapi saya keluarga juga ingin beribadah di situ.
Sekian saran saya, ya sola gracia, Tuhan Yesus memberkati. Baik, nama ini nanti pasti akan dihubungi oleh staf saya. Apa yang bisa kami bantu ya untuk Bapak ya, oke, nanti dicatat dulu. Salam Pak Gembala ya dari 0813 401 9 sekian. Mohon penjelasan mengenai pertanyaan saya berikut. Saya mempunyai 2 orang teman di kota yang berbeda. Mereka sudah berpulang ke rumah Bapak. Yang satu tahun 2014 dan yang baru-baru ini awal berpulangnya tahun 2020. Mereka berdua meninggal karena mengalami kejadian yang mirip. Teman saya yang di Jakarta tahun 2014 meninggal karena preeklamsia, ini sejenis ini ya. Ketika melahirkan anak ketiganya, teman saya ini pada saat usia kandungannya 4 bulan, dokter sudah vonis dia kena preeklamsia waktu itu. Dokternya sudah bilang kehamilan ini jangan diteruskan karena akan beresiko pada ibu dan janinnya. Tapi teman ini ngotot meneruskan karena dia mengatakan yang saya punya iman Tuhan pasti akan sembuhkan. Akhirnya kehamilan dia teruskan dan akhirnya seperti perkiraan dokter, teman saya meninggal ketika operasi mengeluarkan anaknya. Puji Tuhan anaknya selamat. Tahun 2020 teman saya di Manado juga mengalami hal yang sama. Ketika dia hamil, dokter memvonis dia kena darah tinggi. Dokter mengatakan teman saya harus dioperasi C-section, tidak bisa melahirkan normal. Tapi teman saya ini ngotot untuk dapat melahirkan normal. Dia mengatakan imani Tuhan pasti kasih kekuatan untuk melahirkan normal. Dan akhirnya dugaan dokter benar, teman saya meninggal karena pendarahan ketika melahirkan normal. Puji Tuhan anaknya selamat. Dari 2 kejadian itu apa yang salah dengan iman keyakinan mereka, Pak? Mengapa justru yang terjadi berbeda dengan yang mereka harapkan? Mereka begitu yakin bahwa Tuhan pasti menolong mereka melewati persalinan. Demikian pertanyaan saya, maaf agak panjang, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya harus memberitahukan kepada saudara, iman itu jangan murahan. Iman untuk kesembuhan itu sebenarnya murahan, saudara. Ya, mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan Yesus atas orang-orang tertentu yang imannya dipuji Tuhan, seperti perwira Romawi di Kapernaum, wanita yang pendarahan, ya. Imannya dipandang luar biasa. Asalku jamah jubahnya sembuh, lalu sembuh. Itu sebenarnya bukan iman yang menyelamatkan, saudara. Tapi itu masih murahan jika dibanding iman yang benar. Iman yang benar adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, kita lakukan. Apa yang kita pikirkan, kita renungkan, kita ucapkan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu baru iman. Jadi kalau soal pemenuhan kebutuhan jasmani, itu bukan iman yang bernilai tinggi. Jadi ketika seseorang datang ke dokter, dokter berkata, ini berbahaya. Digumulkan dalam doa dulu. Bukan imani. Dokter pun memiliki pengetahuan dari Tuhan, jangan lupa. Jadi tidak boleh memaksa Tuhan. Banyak orang memaksa, imani Pak, makin yakin terhadap sesuatu akan terjadi, pasti terjadi. Itu salah loh. Jangan samakan dengan beberapa peristiwa asalku jamah jubahnya sembuh. Wanita itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Dia punya kasus sendiri dalam konteks yang berbeda. Nggak boleh sembarangan. Katakan sepatah kata Tuhan hambaku sembuh. Karena ada otoritas pada diri Tuhan. Seperti saya punya otoritas kalau saya berkata datang. Orang pasti nurut karena saya panglima. Perwira. Kalau saya berkata pergi, dia pergi. Karena saya seorang perwira. Ia mengakui otoritas Tuhan dan itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Jangan kita ikut-ikutan. Konteks zaman waktu itu bagaimana seorang kafir atau dipandang kafir bisa mempercayai Yesus, rabi orang Yahudi itu luar biasa. Jadi kalau seandainya dokter berkata
ini berbahaya untuk kesehatan ibu. Ya ikuti dokter, kenapa? Tentu doa dulu, lalu ikuti dokter. Iya saudara, dokter berkata ini pinggul sempit, nanti bahaya kalau melahirkan. Oh enggak, yakin Tuhan tolong. Wah, akhirnya bahaya. Kalau saya diminta pendapat, iya pakai sesar. Ya gitu saudaraku ya. Saya kira jelas ya, pengertian iman itu bukan untuk hal yang ecek-ecek atau abal-abal begitu ya. Kalau hal seperti itu enggak usah pakai iman, selesaikan dengan tanggung jawab. Ya. Aku percaya diabetes akan turun dalam nama Yesus. Enggak turun dia, malah mati. Caranya gimana? Jangan makan atau mengkonsumsi sesuatu yang memicu gula darah. Itu sederhana, enggak usah pakai iman. Kok begitu aja ribut? Aku percaya aku akan dapat pekerjaan. Enggak usah pakai iman yang begitu. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Lalu apa yang dilakukan? Lamar semua tempat. Maksimalkan potensi, tingkatkan potensi. Bisa dapat kerjaan, orang tanpa Tuhan juga bisa kok. Nah harus menempatkan iman secara tepat. Tapi kalau saudara masih mau berkutat di situ ya silahkan. Kalau saya mengajarkan atau membagi kebenaran kepada saudara demikian. Pak kalau begitu kita melamar tanpa iman. Melamar dengan motivasi dapat pekerjaan untuk kepentingan keluarga dan mengembalikan kepada orang tua. Itu iman. Jadi bukan aku yakin diterima. Nah bukan diterima atau tidaknya. Tetapi motivasi melakukan tindakan itu iman. Ya. Oke. 0895-3263-3 sekian. Salam Pak Eras, Bapak rohaniku yang sangat kami sayangi. Terima kasih. Pak, Bapak sering bilang kalau Pak Eras bertobatnya termasuk terlambat. Sekitar tahun 2009. Saya berpikir untung Bapak bertobat sungguh-sungguhnya tahun 2009. Kalau Bapak bertobatnya jauh-jauh hari sebelum tahun ini, pasti saya sulit mengikuti perjalanan Pak Eras. Saya bisa tertinggal jauh, Pak. Bisa-bisa saya kehilangan jejak Bapak. Wah, bisa gawat. Bahaya saya, Pak. Nggak kebayang seperti apa keadaan saya kalau saya nggak bisa ngejar. Bayangin Pak Eras, saya sedih kalau lihat Bapak khotbah capek banget. Ini orang sayang sama saya bener nih. Udah khotbah yang orang bilang diulang-ulang. Ada yang bilang bosan. Padahal diulang-ulang aja kita masih susah banget untuk berubah. Pengorbanan Bapak luar biasa untuk kami. Kami berutang nyawa sama Bapak yang terus berjuang. Membawa kami pulang ke surga. Maaf ya Pak, kalau saya menceritakan tentang orang yang komen seperti itu terhadap Bapak. Bapak jangan bosan-bosan ya nasihatin kami terus. Walau diulang-ulang. Saya sangat diberkati karena saya mendapatkan api spirit dari Bapak di surga ya lewat Pak Eras. Bapak mendidik kami seperti seorang papa kepada anaknya. Terima kasih Pak Eras. Ucapan terima kasih pun gak cukup buat Bapak yang sudah berseri lelah setiap hari untuk kami. Saya percaya Pak Eras adalah anak kesukaan kesayangan Bapak di surga. Kami mau ikutin teladan jejak Bapak dalam mencintai Bapak di surga. Kami sangat menyayangi Bapak. Teruslah memberi teladan untuk kami ya Pak. Tuhan memberkati Pak Eras. Aduh sayang banget ini. Makasih ya. Ini Sisi nih sang ticu bunyi. Ini sayang bener sama saya nih. Luar biasa ya. Ini tulus loh begini nih. Ini tulus nih. Ini tulus. Ya. Ini tulus nih orang. Ini tulus ketemu yang tulus-tulus gini capek kita ya. Semangat kita ya. Aduh. Jadi semangat kita kalau ketemu yang tulus-tulus gini ya. Saya mau nyanyi untuk ya ini untuk saya mau nyanyi dulu nih untuk
Ini yang bertanya ini dulu nih, bagus ini. Tunggu ya, saya cari lagu dulu nih. Oke, ini ya. Nyanyi dulu. Saya nyanyi dulu untuk ini, untuk yang bertanya ini. Siapa namanya ini? Untuk Le Kimhua. Le Kimhua. Ya. Saya mau nyanyi bersama ya. Kerinduanku di hadapanmu menjadi anak kesukaan Bapa, bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaanmu Bapa. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekat erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Nanti kalau saya di surga, yang tanya ini mesti ketemu saya nih, ya. Nanti kalau di surga mesti ketemu saya ini ya. Oke, puji Tuhan ya. Ini membuat kita semangat ya. Oke, 0812 9559 sekian. Ya, salam Pak Gembala di tempat kerja saya dan mungkin terjadi juga di tempat kerja jemaat Kristen yang kebanyakan beragama lain seringkali memutar YouTube ceramah-ceramah rohaniwan mereka yang sering mendiskreditkan agama kita dan bahkan Tuhan Yesus. Apakah yang harus saya lakukan, Pak? Apakah saya diam saja? Karena terkadang hati ini menjadi panas, Pak. Sejak lahir saya udah Kristen, Pak. Tapi baru 3 tahun ini saya bertobat di umur 51. Sehingga saya sangat takut kalau di ujung kehidupan ini Tuhan tidak mengenal saya. Yang saya terus lakukan, terus mendengar pengajaran Pak Gembala. Baca firman walau terkadang tidak mengerti, duduk diam di kaki Tuhan, puji Tuhan sudah 30 sampai dengan 40 menit setiap malamnya, Pak. Wah, ini pasti berubah nih. Saudara, ini pasti berubah. Yang saya tanya bagaimana caranya saya bisa berdoa penuh dengan penghayatan sehingga benar-benar saya bisa mengalami Tuhan dan mendengar suaranya. Oke, mengenai khotbah-khotbah yang mendiskreditkan kita, jangan tanggapi. Kita justru kasihan kepada mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Agama Yahudi itu tahun 1440 sebelum Masehi itu sumber kebenaran. Allah yang benar, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang mengilhami Alkitab Perjanjian Lama. Itu juga jadi kitab kita. Lalu Yesus datang di abad pertama. Tidak ada copy paste, tidak plagiasi, murni. Pengajaran yang murni dari Tuhan tidak akan mendiskreditkan agama lain. Perhatikan itu. Bermartabat. Jadi kalau kita ketemu orang yang tidak bermartabat, kasihan dia. Jadi kita tidak usah ribut. Yakin bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan satu-satunya utusannya adalah Yesus Kristus yang nubuatnya banyak. Jadi
Yang punya barang asli tidak usah banyak bicara. Ya, yang punya barang yang benar tidak usah berdebat, diam. Ya, yang dewasa diam, yang bermartabat diam, yang lurus diam, yang waras diam. Oke? Harus saudara sadari juga banyak orang-orang non-Kristen juga sangat toleransi. Jadi jangan kala kita menemukan seorang yang beragama lain menyerang kita, semua orang yang beragama sama dengan dia menyerang kita. Belum tentu. Jangan, lebih baik kita diam saja. Oke? Oke, puji Tuhan. Oke ya. Oke. Lalu bagaimana penghayatan? Nah, ini saya nggak bisa menjelaskan kenapa harus dialami sendiri. Pak, tetap berdoa tiap hari 30-40 menit. Saya terus terang salut. Apresiasi Bapak baru 3 tahun sudah mulai praktek ini. Nanti Bapak akan menemukan seni. Ya, the art of pray, seni berdoa. Oke? Tuhan memberkati. 08975564 sekian. Salam Pak Era, saya Ibu dari Kalimantan Barat. Agama ya Kristen tapi dari aliran lain ya. Yang ingin saya tanyakan, jadi ini agama sama ya, percaya Yesus sebagai Tuhan juga. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar orang yang percaya Yesus setelah mati masuk dalam api penyucian? Apakah tempat orang Kristen dan yang sealiran dengan ibu ini berbeda di tempat kekal nanti? Oke, saya jawab. Menurut yang saya pahami, tidak ada api penyucian atau yang sering dikenal sebagai purgatori. Tidak ada. Penyucian sejak di bumi ini. Bukan nanti setelah mati ya. Purgatori itu tidak ada di Alkitab. Jadi jangan dipaksakan ada. Apakah tempatnya beda? Yang membedakan tempat bukan agama atau aliran. Artinya kalau sesama Kristen ya. Oh, di sana orang GPIB, di sana orang GKI. Di sini AKBP, di sana Katolik, di sana Advent. Enggak. Tetapi perbuatan, perilaku, kualitas dari kedewasaan dan kesempurnaan seseorang. Ya. Ada orang yang masuk dalam anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama dengan Yesus. Ada anggota masyarakat. Yang dimuliakan bersama dengan Yesus pun memiliki grade-grade yang berbeda-beda. Oke. Nanti mengenai surga, saya menjelaskan hal itu. Tolong saudara ikuti. Oke, 0813 5375 dan sekian. Salam Pak Pendeta Era, saya di Kalimantan Timur. Saya berterima kasih buat semua pengajaran kebenaran yang Bapak sampaikan yang telah banyak mengubah hidup saya. Saya dari lahir Kristen dan semua keluarga saya juga Kristen. Tapi setelah rutin mendengarkan khotbah-khotbah Bapak di YouTube, membuat saya mengerti apa itu Kristen dan apa tujuan kita, apa tujuan Tuhan ciptakan kita di bumi ini. Yang menjadi pertanyaan saya pernah ikutin live seorang hamba Tuhan di YouTube yang mengajarkan tentang mujizat. Hanya lewat live didoakan mujizat tersebut. Hanya lewat live didoakan mujizat terjadi. Sembuh dari sakit, bahkan kanker sembuh. Bungkuk sejak lahir sembuh. Banyak penyakit yang sembuh secara supernatural cuma didoakan lewat YouTube. Dan ada yang tiba-tiba di rekeningnya ada uang dan tidak tahu siapa yang mentransfer. Dan masih banyak mujizat-mujizat yang terjadi di luar nalar. Yang menjadi pertanyaan saya, apa itu mujizat benar-benar berasal dari Tuhan? Dan apakah itu benar Tuhan kehendaki terjadi atas orang tersebut? Sementara Pak Era selalu menekankan jika ingin kaya kerja keras, hemat, jujur, dan disiplin. Jika ingin sehat, jaga pola makan, pola hidup, dan berobat ke dokter. Terima kasih Pak buat pencerahannya. Shalom. Yang pertama soal uang yang ada di rekeningnya mendadak. Saya tidak yakin Tuhan berbuat itu. Itu Tuhan yang jahat. Bagaimana mungkin seseorang bisa menerima uang dari tempat yang tidak jelas? Yang pertama dia menjadi malas. Yang kedua ada orang yang dikorbankan.
Tidak mungkin itu Tuhan mencetak uang dimasukkan ke situ. Tidak mungkin. Bisa salah transfer. Kok bisa? Segala sesuatu mungkin. Atau kesalahan teller bank. Ya, saya tidak yakin yang ini. Tuhan tidak mungkin berbuat begitu. Ya. Makanya kalau ada khotbah kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada kita. Itu sebenarnya maksudnya ayat untuk bangsa Israel hari ini. Yang banyak bankirnya, banyak orang kayanya. Ya saudara, perusahaan-perusahaan besar, lalu lembaga-lembaga keuangan dunia di tangan orang-orang Yahudi. Itu maksudnya. Bukan untuk orang Kristen. Kalau untuk orang Kristen siapa? Kristen mana? Dari negara siapa? Bahkan ketika pengajaran itu sedang booming, waktu itu saudara. Ya, minyak lagi naik. Yang kaya bukan orang Kristen, bahkan negara-negara yang kaya itu negara-negara yang memiliki hasil minyak. Indonesia sendiri juga sudah mulai tidak bisa memenuhi kuota untuk menjadi anggota itu kan saudara, OPEC, ya kan, udah mulai susah. Bukan Indonesia juga. Kalau kekayaan diberikan ke orang Indonesia, Indonesia yang mana? Orang Soe, Kupang, Irian, orang Jakarta, Jakarta siapa? Aduh saudara. Itu tidak tepat saudaraku, ya, tidak tepat. Adapun mengenai kesembuhan lewat YouTube bisa saja terjadi karena Tuhan mau melawat orang-orang yang perlu dilawat oleh imannya dia, bukan oleh imannya siapa-siapa. YouTube itu kan siaran tunda. Bisa saja terjadi hal itu, bukan tidak mungkin. Juga bisa saja terjadi karena faktor lain. Karena kuasa gelap bisa karena placebo. Placebo itu artinya karena secara psikologi bisa. Karena Tuhan bisa, iblis bisa, placebo juga bisa. Tetapi tidak mungkin orang Kristen yang dewasa ya mencari kesembuhan dengan cara itu. Bahkan orang Kristen yang dewasa tidak minta kesembuhan. Dia akan berusaha untuk menjaga kesehatannya, kalau sakit dia ke dokter. Kalau dia sembarangan hidup lalu sakit lalu minta kesembuhan, itu kan jadi curang saudara. Curang. Mestinya malu minta kesembuhan kalau gara-gara kita lalai lalu kita sakit, jangan minta kesembuhan. Rubah pola makan, rubah pola hidup yang baik. Kecuali Tuhan gerakkan dia minta mujizat. Ya, oke. Jadi mau sehat, pola makan, pola hidup yang baik, berobat ke dokter. Iya. Tapi orang-orang Kristen baru atau orang-orang non-Kristen yang mau melihat mujizat Tuhan, Tuhan masih bekerja dalam hidup mereka. Ya. Lalu mengenai kesembuhan supranatural juga harus ada verifikasi dari dokter. Jadi jangan mudah percaya karena dari pengalaman terbukti kok saudara. Orang sudah merasa dapat kesembuhan lalu pulang masih sakit lagi. Iya. Itu bukan satu bukan dua. Jadi hati-hati. Apalagi kalau tantangannya berkata maju saja percaya sembuh. Sementara maju ke depan kau sembuh. Dia maju ke depan dan ngaku sembuh saja. Padahal belum sembuh. Nah tipuan-tipuan seperti ini jangan sampai menipu kita. Ya. Oke. Sampai ketemu di episode yang mendatang. Tuhan berkati.